Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah SWT dan akhwat sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua taufik, hidayah, inayah, dan juga mencurahkan kepada kita di hari ini kesehatan dan afiah, serta Allah segera mengangkat musibah dan bala dari negeri kaum muslimin. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan membicarakan atau membahas materi yang sangat penting terkait dengan al-iman billah. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita beriman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemberi rezeki, yang kita kenal dengan istilah tauhid ar-rububiyah, yang dari tauhid ini memberikan konsekuensi seorang muslim beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, karena Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang memberikan dia rezeki, maka ibadahnya pun harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemudian kita kenal dengan tauhid al-uluhiyah, mengakui, mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, mengakui, beriman bahwa tiada ilah yang hak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa kita hanya beribadah kepada Allah semata? Karena dialah Allah Azza wa Jalla yang memiliki nama-nama yang indah. Kita beribadah kepada ilah, beribadah kepada zat yang memang layak untuk disembah, zat yang memang pantas untuk diibadahi. Siapa? Yaitu zat yang memiliki nama-nama yang indah, al-asmaul husna, yaitu zat yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, yang maha tinggi. Tidak ada zat yang memiliki nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang maha sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemudian kita mengenai dengan tauhid al-asma dan sifat. Jadi seorang muslim harus beriman pada Allah dengan mentauhidkannya tauhidul asma wa sifat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah beriman dengan keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang memiliki nama-nama yang indah, al-asmaul husna, bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, yang sangat sempurna, yang tidak ada pada sifat Allah ini naqs, kekurangan, aib bi wajhin min wujud. Dari sisi manapun Allah Azza wa Jalla tidak ada cacat, tidak ada aib pada sifat-sifatnya. Ikhwas sekalian, dalam beriman kepada asma dan sifat Allah ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Ada dua poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa di saat kita beriman kepada sifat-sifat Allah, maka di sana ada yang disebut dengan al-itsbat, penetapan. Yaitu kita menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Menetapkan semua sifat-sifat yang Allah sebutkan melalui lisan Rasulullah SAW di dalam hadits-haditsnya. Semuanya kita tetapkan. Kenapa? Karena demikianlah Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang dirinya. Allah memiliki sifat tertentu. Rasul memberitahukan tentang Allah bahwa Allah punya sifat tertentu. Maka kewajiban kita seorang muslim adalah mengimaninya, menetapkannya. Tentu di saat kita menetapkan sifat-sifat tersebut, maka hendaklah kita menjauhi 4 hal. Ada 4 hal yang harus kita jauhi di saat kita menetapkan sifat-sifat Allah. Yang pertama yang harus kita jauhi, yang kita hindari, dilarang kita melakukan at-takyif. Dari kalimat kayyafa yukayyifu takyif. Apa maknanya? Yaitu dilarang kita menggambar-gambarkan, dilarang kita menghayalkan, membagaimanakan sifat Allah. Kenapa? Karena sifat Allah sifat yang gaib. Sebagaimana kita tidak mungkin menggambarkan tentang zat Allah, maka demikian pula
kita dilarang untuk menggambar-gambarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena al-kalam fi sifat kal kalam fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah itu sama halnya berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua dari takyif adalah dilarang kita bertanya, menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari sifat Allah sudah maklum dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab paham tentang makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah bertanya. Para sahabat tidak pernah bertanya tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dilarang di saat kita menetapkan sifat Allah, dilarang melakukan tahrif. Tahrif yaitu menyelewengkan, menyimpangkan, baik yang diselewengkan makna-makna dari sifat itu sehingga dimaknai dengan makna yang tidak Allah inginkan, atau menyelewengkan lafaz-lafaznya. Ya, tidak boleh di saat Allah Azza wa Jalla berfirman, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan? Biyadai, dengan kedua tanganku, kata Allah. Allah menghabarkan bahwa Allah punya dua tangan. Maka tidak boleh seorang muslim kemudian memaknai yad ini, tangan ini, dengan makna al-quwah, dimaknai dengan kekuatan. Ini namanya tahriful makna, menyelewengkan makna. Tangan adalah tangan. Tentu tangan sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh juga melakukan tahriful lafz, melakukan tahriful lafzi yang diselewengkan lafaz-lafaz ayat atau lafaz-lafaz hadis. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak bicara Musa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa, mengajak bicara Musa. Lalu kemudian ada sebagian orang menyelewengkan lafaz ini, merubah lafaznya menjadi wa kallamallahu Musa taklima, dan Musa mengajak bicara Allah. Ini tidak benar. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terlarang dalam menetapkan sifat Allah lah, kita dilarang melakukan at-tashbih atau at-tamthil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, atau menyerupakan sifat makhluk dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa terlarang? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat, dalam ayat ini Allah menafikan, meniadakan permisalan, persekutuan, tapi Allah juga menetapkan. Sehingga ketika Allah mengatakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, maka maksudnya pendengaran Allah, penglihatan Allah adalah pendengaran dan penglihatan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin pendengaran Allah, penglihatan Allah itu adalah serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Karena makhluk pun mendengar, makhluk pun melihat. Maka supaya kita tidak terjatuh ke dalam tamthil, ke dalam penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluknya, kita katakan bahwa Allah punya sifat, tapi sifat Allah semuanya sifat-sifat yang maha sempurna, yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha agung. Tidak pernah sama dan tidak akan pernah sama dengan makhluknya sedikit pun. Karena ikhwas sekalian, bagaimana mungkin sifat Allah sama dengan sifat makhluknya? Ta'ala Allah amma yaqulun. Sementara antara makhluk sendiri, di antara makhluk saja, sifat mereka berbeda-beda. Namanya sama, tetapi hakikat sifat itu berbeda-beda. Manusia punya tangan, hewan punya tangan, tetapi tidak akan pernah sama antara sifat tangan manusia dengan sifat tangan hewan-hewan tersebut. Lalu bagaimana di saat kita berbicara antara Al-Khaliq, Allah Sang Pencipta yang maha tinggi, yang maha sempurna, dengan para makhluknya. Kemudian yang terakhir adalah kita dilarang melakukan at-ta'til, ya, penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 hal yang harus
diperhatikan, yang harus kita hindari di saat kita menetapkan sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah dilarang melakukan takyif, bertanya bagaimana sifat Allah, menggambarkan bagaimana sifat Allah. Dilarang kita melakukan tahrif, ya, menyelewengkan sifat Allah, maknanya ataupun lafadznya. Kemudian yang ketiga, dilarang kita melakukan at-tashbih atau tamthil, menyerupakan sifat Allah dengan